Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia, petunjuk yang diberikan kepada kita sekalian, terkhususnya nikmat Islam, iman, kesempatan, waktu luang, hingga kita tidak pernah, saya membayang-bayangkan pun tidak ya, bisa bernostalgia dengan SMK Muhammadiyah. Yang saya hormati kepala sekolah beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulainya dari mana ini dulu ya. Karena yang saya ingat ini cuma dua, Pak Irwan dan Pak Tarmizi. Kalau yang lain wajah baru semua. Oh ya, Wadi ya. Pakai masker masalahnya. Jadi SMK ini perjalanannya sangat-sangat luar biasa ya. Dan dia juga bagian daripada memori di dalam hidup saya. Karena ketika saya masih PTT waktu itu, PTT di SMP Negeri 1 Sambaliung bersama almarhum Dr. Andas Suyatmin, diajak oleh Pak Mansah ya. Sampai akhirnya Pak Mansah itu tidak lagi di SMK, digantikan oleh beliau. Jadi memang STM itu ya, orang tidak menyebut SMK gitu. STM yang keren karena baru ada STM di Berau. Jadi memang pasarnya tinggi. Jadi kalau sudah masuk tahun ajaran baru, ya kita bersemangat memang. Dengan segala keterbatasan sarana prasarana ya, di komplek Muhammadiyah Murjani itu kita gantian dengan SMP Muhammadiyah. Sudah bisa dipastikan ya, kalau giliran-giliran gitu pastilah sudah gesekan-gesekan, nggak besar kecil pasti ada. Kenapa? Ya bisa jadi saling menuduh, satunya ngotorin, satunya membersihkan, satunya bersihkan, satunya ngotorin. Jadi begitu. Tapi kita kirim dulu Al-Fatihah buat almarhum ya. Al-Fatihah Dr. Andas Pak Suyatmin ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diluaskan kubur beliau, karena jujur beliau dengan segala keterbatasan, kelebihan dan kekurangannya sangat-sangat punya andil membesarkan SMK ini. Jadi komunikasinya juga yang sangat luar biasa, sehingga sampai akhirnya pindah ke tempat ini. Jadi memang luar biasa beliau itu. Nah, saya mendampingi beliau mungkin kurang lebih 3 tahun ya. Karena 2006 saya harus mengakhiri, walaupun posisi saya waktu itu masih PTT. PTT terdaftar
untuk calon PNS ya, karena udah masuk database. Kelamaan mungkin jadi PTT, jadi tidak lagi diikutkan dalam tes, tapi sudah masuk database, tinggal nunggu nama. Ada beberapa yang senior termasuk kepala sekolah SMA Muhammadiyah almarhum Pak Darto ya. Itu. Jadi akhirnya 2006 saya meninggalkan STM. 3 bulan saya di swasta, PNS saya keluar. Ya, dengan segala pertimbangan 2 minggu PNS sudah diambil sampai hari ini. Ya itulah pilihan hidup ya, pilihan hidup. Yang ingin saya sedikit memberikan motivasi kepada kita semua, dengan segala keterbatasan yang serba terbatas waktu itu, ternyata kita mampu mendongkrak ya, baik itu popularitasnya ya, dalam hal ini adalah keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Berau, sampai ke kampung-kampung itu terkenal namanya STM itu. Nah, kita pasti juga paham kalau sudah mendapat julukan STM, entah ini secara kebetulan atau tidak, ini juga menghipnotis anak-anak kita yang bergelar STM itu. Ya. Makanya selalu perang dengan PGRI. Ya, jadi terhipnotis atau secara alami tidak ngerti juga, sugesti kali. Artinya apa? Ya mereka merasa ini loh STM. Nah, dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah kerjasama kita para guru, termasuk Pak Irwan ya, yang sangat membantu teman-teman ketika menghadapi anak-anak. Apalagi dukungan orang tua yang memang sangat-sangat minim ya. Jadi kalau sudah orang tua diundang itu hadir 40% itu sudah sangat bagus dulu itu ya. Nah, sehingganya dengan kondisi yang hari ini kita ada, dengan fasilitas yang sudah mumpuni menurut saya dibanding beberapa tahun yang lalu, 20 tahun lalu ya kan. Ternyata 20 tahun lalu Bapak Ibu. Artinya lebih menyemangati kita ya, lebih menyemangati kita untuk melakukan inovasi-inovasi bagaimana STM ini jauh lebih baik ketimbang 20 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah setelah beberapa periode saya mengikuti dari jauh pergantian pimpinan ya, dan alhamdulillah pimpinan Ustadz Dan ini ya, saya kembali di Selo ya, dipanggil-panggil alhamdulillah. Karena 2 kepemimpinan lalu hampir-hampir ya enggak tahu, lupa atau gimana ya, atau karena saya juga sibuk jadi tidak sempat berinteraksi, dan hampir-hampir saya rasanya pernah 1 kali masuk ke sini, 1 kali aja selama 2 kepemimpinan itu. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar dari pengalaman yang sudah kita lewati, saya ingin mengambil satu ibrah ya, bahwa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita utamakan. Jadi mengambil pengalaman perjalanan yang dulu kita bandingkan dengan hari ini, tentu sangat jauh berbeda ya. Artinya kalau dulu dengan segala keterbatasan kita bisa dan mampu, maka dengan kondisi hari ini yang menurut saya sudah mumpuni, maka akan jauh lebih memberikan peluang untuk kita lebih baik. Tapi catatannya memang kita harus bersinergi satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit ya nostalgia tentang SMK. Kita berharap
sekolah kita ini akan tetap eksis, apalagi sudah membuka jalur kerjasama berbagai pihak. Ketiga, ini juga bagian daripada kita berinovasi supaya kita bisa mempertahankan ya bagaimana SMK Muhammadiyah ini memberikan kontribusi kepada daerah ini, khususnya kepada generasi-generasi kita yang akan menggantikan kita. Karena kalau bicara waktu Bapak Ibu, ternyata 20 tahun itu dibilang sebentar, ternyata sudah kita lewati ya. Ya kan? Lama loh 20 tahun itu ya. Tapi ternyata sudah kita lewati gitu. Seperti itulah kondisi kehidupan kita sesungguhnya. Yang kita tidak merasa perjalanan ini akan terus berjalan, dan dia nanti akan sampai pada titik di mana Allah mengatakan sudah cukup buat kita. Maka Ramadan seperti ini adalah peluang besar bagi kita. Peluang besar bagi kita sehingga nanti setiap orang-orang yang masuk ke dalam Ramadan berlomba-lomba untuk mencari kebaikan demi kebaikan. Makanya kalau Ramadan tiba itu hampir-hampir orang tidak mau ketinggalan ibadahnya. Jangankan ibadah yang wajib, yang sunnah saja ketika Ramadan itu dijaga dengan baik. Kenapa demikian? Karena memang ada janji Allah. Di dalam bulan Ramadan ini akan diberikan gelar takwa, dianugerahkan langsung oleh Allah gelar ketakwaan itu. Nah, kalau kita hari ini kepengen memiliki gelar, kita kuliah, kita belajar, untuk apa semua itu? Banyak hal yang menjadi orientasi dan tujuan kenapa kita memiliki gelar. Yang pasti para pencari ilmu niatnya karena Allah, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita. Sehingga tidak ada kata berhenti untuk terus ikrah, untuk terus kita belajar. Tetapi persoalan Ramadan yang kita bersama di dalamnya seperti ini, bahwa gelar takwa itu akan mendapat pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, lalu kemudian Allah akan berikan pengakuan kepada kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita mendapatkan pengakuan gelar, nama, pendidikan, status dari manusia saja begitu bangganya kita, begitu senangnya kita, maka tentu jauh lebih kita merasa senang, bahagia, nyaman, tenang, bangga ketika Allah sendiri yang akan memberikan pengakuan terkait dengan ketakwaan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, sehingganya di dalam hadis qudsi Al-Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, amalan puasa hanya untukku, aku sendiri yang membalasnya. Hal ini karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanan hanya karena aku. Jadi kekhususan ibadah puasa itu Bapak Ibu spesial ya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya pengakuan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan puasa sebagaimana yang menjadi target kita untuk menjadi orang yang bertakwa ini sangat-sangat mahal gitu. Sehingga butuh perawatan, butuh kesungguhan kita di dalam melaksanakan amal-amal ibadah ini ya. Karena nanti yang akan memberikan penilaian langsung aku, kata Allah ya. Karena orang-orang yang berpuasa itu memiliki
kekuatan yang sangat luar biasa, bukan kekuatan fisiknya ya. Karena kalau kekuatan fisik pasti ya itu berbeda dengan kita mendapatkan asupan makanan. Karena memang puasa itu tujuannya kita disuruh lapar. Jadi kalau lapar, haus, itu akan berpengaruh kepada fisik. Tetapi Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita dengan puasa kita menjadi loyo, menjadi lemas, menjadi tidak semangat. Walaupun di dalam fisik kita yang memang terbatas 7, 8 sampai 9 jam yang tidak mendapatkan asupan itu akan berpengaruh kepada fisik. Pastilah. Bangun kita yang tidak biasa, kita bangun tengah malam, ya. Belum lagi yang punya target tilawah Quran. Itu akan ada rasa kantuk yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, sehingganya bukan karena fisik yang lemah itu lalu menyebabkan kita tidak semangat dalam beraktivitas. Khususnya untuk meningkatkan kualitas amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tempatnya di dalam Ramadan ini kita mencoba untuk terus melakukan upaya-upaya peningkatan baik itu kuantitas maupun kualitasnya. Nah, makanya tepat sekali bagi kita selain kita bersilaturahmi seperti ini, saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa memang mati lampu ya. Alhamdulillah. Jadi menguatkan satu dengan yang lainnya, menguatkan satu dengan yang lain. Alhamdulillah. Sehingga berpuasa kita ini jangan menjadi simbol atau slogan, oh karena ini puasa akhirnya kita bermalas-malasan, tidak berinovasi, tidak melakukan hal-hal yang dapat membangun diri dan pribadi kita. Secara fisik iya, secara tenaga mungkin iya, berbeda dengan kita mendapatkan asupan makanan. Tapi yang lebih diutamakan bagaimana kesiapan hati kita ya. Keteguhan dan kekuatan iman kita inilah sesungguhnya yang mesti kita seimbangkan. Seimbangkan dalam arti bagaimana porsi daripada keyakinan, keimanan, ketakwaan, keistiqomahan itu yang kita lipat gandakan di dalam Ramadan ini. Jadi jangan fisik kita sudah kalah karena memang tidak ada asupan makanan, lalu kemudian kita kalah pula secara lahir secara batin ya. Sehingga penyeimbang kelemahan secara fisik itu tidak jalan. Makanya nilai ruhiyah kita di dalam bulan Ramadan ini pastikan harus meningkat Bapak Ibu ya. Jangan justru semakin melemah. Karena kekuatan ruhiyah inilah yang dapat membangkitkan semangat hidup. Karena apa? Karena paling tidak ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa harap, ada rasa kecintaan kita. Kepada siapa? Kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Karena pilar ibadah itu minimal 3 itu yang mesti harus kita sertakan. Ada rasa khauf di dalam diri kita. Sehingga kita melakukan amal ibadah itu yang menjadi penyerta ibadah kita itu ada rasa kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa saja kita sudah menjalani 10 hari atau mungkin ada yang 9 hari. Ketika 9 hari kita berpuasa, kita renungi, apa iya sudah diterima oleh Allah puasa kita? Apa benar? Jadi bukan berarti khawatir dan takut ini mengajarkan kita pesimis, tapi sebagai bentuk koreksi dan introspeksi diri kita untuk bermuhasabah, menilai kembali apakah ibadah-ibadah kita ini benar apa sudah belum. Sehingga ada kekhawatiran, maka orang yang melaksanakan ibadah sertakan rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadahnya itu akan jalan terus. Kalau orang tidak ada memiliki rasa takut kepada Allah, maka sulit untuk dia melaksanakan ibadah puasa.
Karena puasa itu terdapat rasa takut, rasa khawatir. Kenapa? Karena dia tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan berbohong, tidak akan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu sinyalnya adalah rasa takut yang ada di dalam dirinya. Saya sering menjelaskan di dalam ceramah-ceramah saya, kalau misalnya kita ini tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu dikumandangkan azan zuhur lalu kemudian kita berwudu, teguk 1, teguk 2, teguk 3 pada saat berkumur-kumur, kan gak ada yang tahu. Nggak usahlah banyak, sedikit aja. Kumur-kumur teguk 1, kumur-kumur teguk 1, 2 tegukan, tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Ada khauf, ada kekhawatiran, ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus menyertakan ada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dalam pelaksanaan ibadah puasa lengkap. Kita diajarkan tentang kesabaran, diajarkan tentang kejujuran, ya, diajarkan tentang keistiqomahan, diajarkan tentang disiplin, keteraturan. Disiplinnya luar biasa loh dalam ibadah puasa ini. Kalau misalnya kita ingin makan sesuatu tapi begitu waktu subuh sudah masuk, tidak boleh kita, oh enggak apa-apa ini baru aja, enggak bisa. Ya. Atau begitu dikumandangkan azan maghrib waktunya berbuka puasa, lalu kemudian kita nanti sajalah, saya masih kuat, masih tahan. Enggak bisa juga. Ya. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan kepada kita menyegerakan, itu adalah bagian, ya, amalan terbaik di dalam melaksanakan ibadah puasa. Begitu masuk waktu berbuka puasa, segerakan untuk berbuka puasa. Jangan mentang-mentang kita, oh saya belum lapar, saya biasa-biasa saja, nanti saja. Tidak bisa. Jadi ini sebenarnya filosofi yang terkandung di dalam ibadah puasa mengajarkan tentang bagaimana disiplin itu sangat-sangat penting. Nah makanya kita memang dalam pelaksanaan ibadah puasa terkumpul yang namanya kesabaran, kejujuran, disiplin, semuanya ada, keistiqomahan. Di situ diajarkan hampir seluruh amal ibadah ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa ini kata Rasulullah akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka, kemudian ketika nanti dia bertemu dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang kedua ini itulah ar-raja kita. Harapan kita. Harapan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keyakinan kita nanti akan bertemu dengan Sang Rabb Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang kita miliki orang berpuasa. Tapi yang nyata hari ini langsung kita rasakan begitu kita menjelang berbuka puasa. Jadi kebahagiaannya itu kalau orang yang puitis terlalu sulit katanya dirangkaikan dengan kata dan kalimat. Bagaimana kebahagiaannya ketika kita sudah siap untuk bersantap buka puasa. Ya. Nah, Ramadan ini Bapak Ibu tidak mengajarkan kepada kita untuk menjadikan instan setiap apa yang ingin kita raih itu. Jadi ada proses yang memang kita lalui. Mengajarkan tentang proses bahwa segala sesuatu yang kita inginkan tidak bersifat instan. Karena kalau bersifat instan itu pasti akan berdampak buruk. Makanya Indomie itu instan, ya, makan makanan instan itu tidak dianjurkan, bukan juga dilarang, tapi tidak baik untuk selalu diamalkan. Ya, makan makanan instan itu ya, jungpot kata orang sekarang ini ya. Sehingga dia tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Nah ternyata ilmu pun ternyata tidak bisa diraih dengan
instan. Dia butuh proses yang panjang, bukan proses yang instan. Kata Sayyidina Ali, ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, kata Ali. Kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, petunjuk, semuanya itu butuh waktu yang sangat lama. Bapak-bapak kan pastilah melewati bangku pendidikan semua kan. Ya. Dari kita SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, ada yang S3 di sini. Kepala sekolah sudah S3 ya, alhamdulillah. Jadi prosesnya itu tidak instan. Ada proses yang memang harus kita ikuti secara bertahap. Maka itu dibutuhkan kesabaran. Ibarat kita mahasiswa itu kepingin mendapat IP yang tertinggi, ya tidak asal-asalan belajarnya. Walaupun di dunia hari ini ya, di dunia terkini, maksudnya di zaman sekarang, IP itu beda dengan IP yang dulu. Entah kenapa ya. Saya kemarin ketemu dengan wakil rektor UIN Samarinda, kebetulan adik tingkat. Jadi dia bicara tentang betapa mudahnya hari ini meraih yang namanya nilai IP itu. Kalau dulu kita 2,6, 2,7 sudah sangat senang lah ya. Tapi hari ini ya kalau ndak 3 itu belum puas. Bahkan sampai 4. Nah, semua itu adalah proses yang dilewati. Nah, salah satunya adalah kesabaran tadi. Kesabaran kita di dalam melewati proses. Ya sama juga kalau kita berorganisasi di sekolah seperti ini, kalau tidak dengan kesabaran maka akan sangat sulit kita lewati ya. Jadi butuh waktu untuk mengejar hasil. Seorang sarjana yang ingin meraih gelar saja dengan segala ketekunan, dengan salah kesabaran, dia melakukan upaya-upaya proses dan tahapannya yang tidak bisa dia tinggalkan. Apatah lagi proses yang namanya menuju la'allakum tattaqun. Maka dibutuhkan memang kekuatan, dibutuhkan kesungguhan kita. Makanya Ramadan seperti ini kita selalu memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk melakukan amal-amal ibadah sebagai peningkatan nilai-nilai ruhiyah yang kita miliki. Apa saja yang kita lakukan? Banyak hal. Yang jelas kuantitas sholat diperbanyak. Walaupun kualitasnya juga harus tetap terjaga. Oke lah kalau misalnya hanya sekedar kuantitas, karena ada juga sebagian orang yang penting banyak. Ya, walaupun ini dalam tanda kutip menjebak ya. Apalah artinya mengambil yang banyak tapi tidak manfaat. Kira-kira seperti itulah. Artinya apa? Kita ingin menyimbangkan antara kuantitas dengan kualitas. Inilah tepatnya di dalam bulan Ramadan ini ya. Makanya sholat kita di Ramadan ini perbaiki. Selain kita memperbaiki kualitasnya, perbanyak secara kuantitas. Makanya sholat-sholat kita, kata Adi Hidayat, yang mesti kita lakukan karena proses sabar tadi, proses tahapan demi tahapan, tidak sekali jadi untuk menjadi orang bertakwa itu, inilah proses yang harus kita lalui. Bagaimana sholat kita diperbaiki, sholat ini baik itu jumlah maupun kualitasnya juga harus tetap terjaga. Nah, belum lagi bagaimana di dalam Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk berbagi. Berbagi itu tidak hanya sekedar materi, tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar berupa sesuatu yang dapat dilihat orang,
tetapi memberikan nasihat, motivasi, menyemangati, itu juga bagian daripada yang bisa kita bagi kepada yang lain. Karena dengan demikian, apa yang menjadi harapan-harapan kita di dalam proses tahapan untuk mengejar yang namanya ketakwaan itu, ini menjadi sempurna. Barulah Allah akan kemudian memberikan pengakuan langsung kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang tadinya diseru diajak oleh Allah. Kita sudah beriman, tapi diajak dan diseru oleh Allah lagi untuk memantapkan keimanan itu agar menjadi peringkat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap banyak, mudah-mudahan di dalam proses Ramadan atau mungkin di luar Ramadan, bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai pengayom, sebagai pembimbing, sebagai qudwah, sebagai contoh, ini lahirkan di dalam diri kita itu kecerdasan berpikir. Kecerdasan berpikir yang artinya mari kita kelola cara berpikir kita ini, tanamkan kepada anak-anak kita, jangan sampai hanya sekedar mengejar ilmu yang bersifat duniawi semata. Selipkan, bahkan ini menjadi sebuah kewajiban sebagai guru, sebagai pembimbing, bahwa ilmu-ilmu yang kita raih, yang ingin kita kejar ini ada nilai ukhrawinya, ada nilai akhiratnya. Dia sebagai seorang mekanik ahli, dia sebagai seorang teknisi bangunan, dia sebagai ahli apa saja yang nantinya dimiliki oleh siswa-siswa kita, tapi dia harus terbekali dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang religius, karena pada akhirnya kehidupan kita ini bersandarnya kepada nilai-nilai agama yang akan ditanamkan di dalam diri kita. Menjadi kosong, menjadi sesuatu yang tidak memiliki pengaruh apapun ilmu yang kita miliki kalau tidak disertai dengan ilmu agama. Sehingganya sangat penting apapun bidang yang kita ajarkan, ya, ini harus kita selipkan dengan nilai-nilai religius yang menanamkan, memahamkan kepada anak didik kita. Dengan ilmu itu kita bisa hidup, tetapi hidup kita ini tentu tidak hanya sekedar sebatas di dunia, tetapi ada kehidupan setelah kita hidup ini. Itu yang mesti harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita dan termasuk diri kita. Apalah arti hanya sebatas duniawi kita miliki, tapi kemudian ukhrawinya kita tinggalkan. Karena yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi itu yang kita mohonkan kepada Allah. Kebaikan kita hidup di dunia, kebaikan pula hidup di akhirat, bahkan kita minta kepada Allah untuk dilepaskan dari siksa api neraka. Nah, bagaimana bisa kalau kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, lalu kemudian kita hanya sekedar mengejar ilmu-ilmu duniawi misalnya. Makanya harus dengan segala kesungguhan kita sebagai pembimbing, sebagai guru harus menyelipkan dan bahkan mewajibkan, ya. Karena ada juga ungkapan kalau anak-anak STM itu ya tidak butuh pelajaran agama, walaupun ini juga bukan sesuatu yang ini ya. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Ya. Nanti kalau sudah sekolah-sekolah agama, baru nanti fokus kepada agama. Padahal tidak demikian. Hampir seluruh mata pelajaran begitu kita kaitkan dengan nilai-nilai ilahiyah, itu akan semuanya nyambung. Dari bahasanya, matematikanya, kimianya, fisikanya, semuanya. Karena peruntukan kehidupan ini memang apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi orang yang memiliki kemauan keras ya, untuk terus belajar dengan keadaan, belajar dengan situasi, belajar dengan kondisi, agar kita benar-benar bisa bersaing di masa seperti ini yang memang serba cepat, sehingga kita dibutuhkan
kemampuan yang multi, kemampuan yang memang harus kita bekali dari sekarang. Tradisi kita, guru karena sudah terbiasa mengajarkan apa yang setiap hari dia ajarkan, dia tidak pernah lagi berinovasi untuk menambah apa yang semestinya dia tambah. Kadangkala tantangan guru seperti itu. Tapi guru yang cerdas adalah guru yang tamak kepada ilmu, rakus kepada ilmu, sehingga dia terus belajar, mengembangkan wawasan, menambah terus ilmu pengetahuannya. Karena boleh jadi, bukan boleh jadi, memang sudah menjadi ketentuan bahwa hari ini yang kita miliki boleh jadi akan berubah jauh dibanding dari apa yang kita ketahui. Ternyata masih banyak apa yang belum kita ketahui di luar sana. Sehingganya ini tugas kita para guru untuk terus membenahi ilmu kita, pengetahuan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa tampil ya, dengan kualitas unggul, kualitas yang memang mumpuni, kualitas yang memang mampu membekali diri kita sebagaimana Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nor. Jadi tidak ada kesuksesan yang kita raih itu kalau tidak disertai dengan adanya kesabaran, kedisiplinan, keistiqomahan, kejujuran, maka itu akan mengiringi ya, yang namanya kesuksesan yang kita ingin raih. Nah, kesuksesan yang sempurna itu Bapak Ibu tentunya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, Ramadan bagian awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya pembebasan dari neraka. Ada proses ketika Rasulullah mengatakan di Ramadan ini sudah dipilah-pilah ya. Bagaimana awalnya menjadi rahmat, rahmat itu yang kita minta kepada Allah. Jadi kata Rasulullah, bukan karena amal ibadahmu yang kita sabar, cerdas, istiqomah, lalu kemudian menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Bukan, kata Rasulullah. Bahkan aku sendiri melakukan amal ibadah tidak menjamin diriku masuk ke dalam surga, bukan karena amal ibadah kita. Tetapi apa? Rahmatnya Allah. Maka di dalam bulan Ramadan sudah dipersiapkan oleh Allah rahmatnya. Rahmat itu kebaikan, rahmat itu kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, kita orang-orang yang beriman itu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat di dalam bulan Ramadan ini. Lalu kemudian kita bermohon ampun dengan segala kesalahan, dengan segala kealfaan, dengan segala kekhilafan yang selama ini kita lakukan. Mari kita bermunajat, bermohon ampun, semoga dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu itkum minanar, sebagaimana yang sering disampaikan bahwa ada janji Allah dan Rasulnya, kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, majelis yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, Ramadan ini mendidik manusia untuk fokus ya, mensukseskan yang harus dijalani dalam orientasi besar sebagai pemenang Ramadan. Jadi dari sekarang kita masih, perjalanannya masih panjang ya. Baru 10 yang pertama, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini mengorientasi besarnya itu kita sebagai pemenang Ramadan. Sebagai pemenang Ramadan itulah mendapat gelar pengakuan langsung dari Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah orang-orang yang bertakwa, maka yang namanya disiplin, istiqomah, jujur, sabar, insya Allah itu bukan lagi persoalan. Karena takwa itu sudah terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai pengakuan langsung Allah bahwa kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sehingga orientasi yang menjadi seluruh daripada proses Ramadan kita, Allah Subhanahu wa taala menilai dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi proses, kadangkala orang selalu berharap kepada hasil, padahal justru proses itu juga yang tidak kalah pentingnya. Kita melalui proses demi proses, tahapan demi tahapan, itulah sesungguhnya yang sudah menjadi bagian penilaian amal-amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan orientasi baik yang kita ikuti dengan proses yang baik pula ini akan mengundang rahmat Allah dan ridhanya kepada kita sekalian. Berdoa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekolah kita ini, organisasi kita ini semakin besar, semakin baik, semakin bagus. Walaupun juga kita sadari atau tidak semakin sempurna, maka celah-celah untuk mendapatkan ujian dan tantangan itu juga pasti semakin besar, ya. Jadi semakin hebat, semakin tinggi, itu pasti goncangannya juga akan semakin kuat. Itu sudah sunnatullah. Sehingganya dengan segala kesiapan kita melalui proses dan tahapan bagaimana memposisikan diri kita sesuai dengan profesionalisme kita, mari kita masing-masing untuk saling berbagi, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr di dalam kita membangun sekolah ini, supaya apa yang menjadi keinginan-keinginan kita bisa terwujud dan tercapai. Tapi ingat sekali lagi pesan saya dan kepada diri saya sendiri, bahwa nilai-nilai ibadah yang semestinya kita lakukan adalah hanya sekedar untuk memfokuskan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu kita berangkat ngajar, fokuskan niatnya, membimbing anak-anak kita yang nakal, membimbing anak-anak kita yang sedemikian rupa, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbuka. Saya kira sudah cukup, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.